bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! This time I want you, like it's magnetic. Super iklim. Sejarah singkat Kerajaan Gua Talo. Kerajaan Gua Talo merupakan kerajaan bercorak Islam terbesar di Sulawesi Selatan. Kerajaan Gua Talo berdiri sekitar abad ke-16. Kerajaan Gua Talo dikenal juga dengan Kerajaan Makassar. Kerajaan Gua Talo adalah kerajaan gabungan dari Kerajaan Goa serta Kerajaan Talo yang dimiliki oleh dua bersaudara. Pada saat Raja Daeng Matarne Karaeng Tumaparisi Kalona memimpin pemerintahan, Kerajaan Goa dan Talo bersatu. Sejak saat itu, kedua kerajaan disebut Kerajaan Gua Talo atau Kerajaan Makassar. Kerajaan Gua Talo memasuki masa Islam dan menjadi kesultanan pada abad ke-16. Goa dan Talo bersatu atas dasar kesepakatan sehingga rakyatnya tidak memihak siapapun, namun memiliki dua raja yang masing-masing punya wilayah kekuasaan. Sebelum abad ke-16, para raja Makassar belum menganut agama Islam. Setelah kedatangan Datuk Ri Badang, seorang penyiar Islam di Sumatera, Makassar berkembang menjadi kerajaan Islam. Di akhir abad ke-16, Sultan Alauddin menjadi raja pertama yang memeluk Islam di Kerajaan Goa Talo. Ini sekaligus penanda Kerajaan Goa Talo menjadi kesultanan. Pertumbuhan Islam di Goa semakin pesat pada tahun kedua kesultanan. Semua rakyat berhasil diislamkan. Silsilah Kerajaan Gua Talo saat menjadi kesultanan. 1. Sultan Alauddin. Sultan Alauddin menjadi raja pertama yang memeluk Islam di Kerajaan Gua Talo. Ini sekaligus penanda Kerajaan Gua Talo menjadi kesultanan. 2. Sultan Malikus Said. 3. Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin yang memiliki julukan ayam jantan dari timur merupakan sultan yang membawa puncak kejayaan Kerajaan Gua Talo. Pasalnya, di bawah pemerintahannya, Kerajaan Gua Talo atau Makassar berhasil menjadi pusat perdagangan di wilayah Indonesia Timur. 4. Sultan Amir Hamzah. 5. Sultan Muhammad Ali. 6. Sultan Abdul Jalil. 7. Sultan Ismail. 8. Sultan Najamuddin. 9. Sultan Sirajuddin. 10. Sultan Abdul Khair. 11. Sultan Abdul Kudus. 12. Sultan Maduddin. 13. Sultan Zainuddin. 14. Sultan Abdul Hadi. 15. Sultan Abdul Rauf. 16. Sultan Muhammad Zainal Abidin. 17. Sultan Abdul Qadir Aididin. 18. Sultan Muhammad Idris. 19. Sultan Muhammad Hussein. 20. Sultan Muhammad Takhir Muhibbuddin. 21. Sultan Muhammad Abdul Qadir Aiduddin. Sultan Hasanuddin atau dijuluki sebagai ayam jantan dari timur yang naik tahta pada 1653 berhasil membawa kerajaan Goa Talo mencapai puncak kejayaan. Pada masa kejayaannya, kerajaan ini dikenal sebagai negara maritim yang menjadi pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Sementara perkembangan kerajaan di bidang sosial, masa pemerintahan Sultan Hasanuddin adalah memajukan pendidikan dan kebudayaan Islam. Sehingga banyak murid yang belajar agama Islam ke Banten. Sultan Hasanuddin adalah sosok raja yang sangat anti terhadap dominasi asing. Oleh karena itu, dirinya menentang kehadiran VOC yang kala itu telah berkuasa di Ambon. Perjuangan melawan penjajah di daerah Makassar dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Menyadari kedudukannya semakin terdesak, Belanda berupaya mengakhiri peperangan dengan melakukan politik adu domba antara Makassar dengan Kerajaan Bone atau daerah kekuasaan Makassar. Bantuan siasat politik adu domba yang dijalankan Belanda terbukti ampuh, sebab Raja Bone yaitu Arupalaka akhirnya mau bersekutu dengan VOC untuk menghancurkan Makassar.
perang inilah yang kemudian dikenal dengan nama Perang Makassar. Setelah bertahun-tahun berperang, Kerajaan Makassar harus mengakui kekalahannya dan menandatangani Perjanjian Bongaya pada 1667. Dalam perjanjian tersebut, banyak pasal yang merugikan Makassar, tetapi harus diterima Sultan Hasanuddin. 2 hari setelah perjanjian itu, Sultan Hasanuddin turun tahta dan menyerahkan kekuasaan kepada Sultan Amir Hamzah. Perjanjian Bongaya menjadi awal keruntuhan Kesultanan Goa Talo. Pasalnya, raja-raja setelah Sultan Hasanuddin bukanlah raja yang merdeka dalam penentuan politik kenegaraan. Kehidupan sosial ekonomi. Kehidupan sosial kehidupan masyarakat Goa Talo terikat dengan norma yang mereka anggap sakral. Norma kehidupan masyarakat tersebut diatur berdasarkan adat dan agama Islam yang disebut Pangadakam. Selain itu, kehidupan sosial masyarakat Goa Talo juga masih bersifat feodal atau menganut sistem kasta, yaitu golongan bangsawan atau anak karung atau karaen, sedangkan rakyat atau tomaradeka, dan hamba sahaya atau ata. Kehidupan ekonomi. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, Kerajaan Makassar menjadi kerajaan maritim yang besar dan menjelma menjadi pusat perdagangan di kawasan Indonesia bagian timur. Ada beberapa faktor yang melatar belakanginya. Malaka jatuh ke tangan Portugis, beralihnya para pedagang, mundurnya peran Jawa, dan letaknya yang strategis. Selain itu, sebagai besar masyarakat Goa Talo bermata pencaharian nelayan dan pedagang. Bukti peninggalan kerajaan Goa Talo yang pertama yaitu Benteng Somba Opu. Benteng Somba Opu adalah peninggalan kerajaan Goa Talo yang dibangun pada masa kepemimpinan Daeng Matarte Karaeng Tumapak Risi pada tahun 1525. Pada awal pembangunannya, benteng ini menjadi pusat perdagangan serta pelabuhan rempah-rempah yang ramai dikunjungi oleh pedagang asing, baik dari Asia hingga Eropa. 2. Bala Lompoa. Bala Lompoa mulai dibangun pada 1936 Masehi, tepatnya saat kerajaan Goa Talo dipimpin oleh Sultan Muhammad Tahir Muhyiddin. Bala Lompoa bukan sekedar berfungsi sebagai kediaman Raja Goa, tetapi juga menjadi pusat pemerintahan kerajaan Goa. 3. Masjid Tua Katangka. Masjid Tua Katangka yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Alauddin I di tahun 1603 Masehi. Masjid Tua Katangka terdaftar sebagai salah satu cagar budaya nasional. Lokasinya berada di dekat kompleks makam Sultan Hasanuddin. 4. Benteng Fort Rotterdam. Benteng Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang ini dibangun pada tahun 1545 Masehi, tepatnya di bawah kepemimpinan Raja I Mandrigau Daeng Bonto Karaeng Lakiung. Setelah jatuh ke tangan Belanda, Benteng Ujung Pandang ini kemudian diganti namanya menjadi Benteng Fort Rotterdam sesuai nama kelahiran Spilman. 5. Kompleks pemakaman Raja Goa dan Talo. Peninggalan kerajaan Goa Talo adalah makam raja-raja Goa dan Talo. Peninggalan ini juga termasuk situs cagar budaya yang telah ada sejak abad ke-17 hingga ke-19. Lokasi kompleks pemakaman ini berada di Jalan Sultan Abdullah Raya, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Kompleks pemakaman ini berada di dekat Sungai Talo.